Kenapa ya kalau kita nyimpan beras lama bisa muncul makhluk lain? Itu sebenarnya makhluk apa sih? Jujur aku bingung nih, tanya ke siapa ya? Oh, mungkin Neng Cantik tahu makhluk apa itu. Nah, Babang Tampan dan Sobat Bulog mau tahu nggak makhluk apa ya itu? Kalau di gudang itu namanya hama. Jadi, hama itu organisme yang membuat kerusakan pada komoditas pangan dan berkembang biak di lingkungan gudang. Nah, sekarang Sobat Bulog perlu tahu hama gudang itu bentuknya bisa berupa 1. Serangga 2. Tikus dan 3. Kapang. Sekarang kita bahas serangga dulu ya. Sobat Bulog, serangga merupakan hama yang dapat menyebabkan kerusakan terbesar pada komoditas yang disimpan di dalam gudang loh. Oke, hama gudang itu ada 3 jenis. Ada primer, sekunder, dan scavenger. Apa sih perbedaannya? Kalau primer itu dia perusak produk atau bahan pangan yang masih utuh. Kalau sekunder, perusak komoditas yang sebelumnya sudah dirusak oleh hama primer atau komoditas yang sudah tidak utuh seperti terbelah, retak, dan sebagainya. Nah, kalau scavenger itu pemakan berbagai bahan, baik hasil pertanian, terutama yang rusak ya, atau setiap bahan yang ditemukannya. Wah, rakus banget ya si scavenger ini. Oke, lanjut. Yang masuk ke dalam jenis hama primer itu ada yang namanya Sitopilus. Bentuknya kayak kumbang gitu ya, yang ada moncongnya di depan nih. Terus ada juga nih Epestia, kayak kupu-kupu gitu ya dia bentuknya. Terus ada lagi Rhizoperta. Oke sobat, kita kenalan sama Sitopilus dulu ya. Dia ini warnanya coklat kehitaman. Terus yang menjadi ciri khasnya, dia punya moncong di kepalanya. Tuh, kayak yang ada di gambar nih. Terus, dia ini bisa hidup di suhu 27 derajat Celcius dengan kelembapan relatifnya 70%. Nah, kelakuan Sitopilus ini membuat beras atau jagung jadi hancur, lebur, berlubang, menjadi serpihan debu gitu. Pokoknya sampai menjadi bubuk gitu deh, karena dia ini suka banget ngebolongin beras atau jagung lewat moncongnya itu. Jahat ya, lihat tuh di videonya. Ih. Next, kita ke Epestia. Si hama yang mirip kupu-kupu ini berwarna coklat kelabu gelap. Hidupnya di suhu 32,5 derajat Celcius dengan kelembapan relatifnya 70%. Dan biasanya banyak ditemukan nih di gudang yang kurang terawat. Hayo Sobat Bulog, gudang kalian terawat nggak nih? Nanti bisa banyak Epestianya loh. Kalau di gudang Sobat Bulog banyak Epestianya, nanti beras kita akan menggumpal tuh. Lihat kayak yang ada di foto nih. Karena Epestia ini menghasilkan benang putih. So, rawat gudang kita ya Sobat. Oke, selanjutnya Rhizoperta. Dia ini warnanya coklat agak kehitaman ya. Hidupnya di 34 derajat Celcius dengan kelembapan relatifnya 70%. Dan kalau Rhizo ini ketemu beras, berasnya jadi rapuh, hancur, berlubang, dan berdebu. Pokoknya kenakalannya mirip sama Sitopilus tadi ya. Nah, selanjutnya masih hama primer nih sobat. Cuma mereka ini jarang ditemukan dibanding dengan yang top 3 tadi ya. Tapi Sobat Bulog juga harus tetap berhati-hati. Siapa dia? Ya, mereka ini semua. Nah, kalau yang ini namanya Trigoderma granarium. Nah, kalau sebelahnya nih namanya Dinoderus. Terus kalau yang ini namanya Callosobruchus analis. Terus kalau yang ini namanya Cytotroga cerealela. Dan yang terakhir namanya Araecerus fasciculatus. Yeay, sekarang kita udah selesai nih membahas tentang hama primer. Gimana Babang Tampan dan Sobat Bulog? Udah paham kan sekarang? Kita lanjut gak nih ke hama sekunder? Lanjut.
Yuhu, sekarang kita masuk ke hama sekunder. Nah, hama sekunder ini sukanya sama komoditas yang sudah dirusak sama hama primer. Ya, makan sisa-sisa dari si hama primer gitulah. Kayak butir yang udah terbelah, yang retak. Nah, pokoknya si hama sekunder suka banget yang kayak gitu. Mau kenalan? Yuk, check it out. Oke, sekarang kita kenalan sama hama sekunder yang pertama, yaitu yang paling terkenal sebagai penyebab beras kita menjadi rapuh, hancur, berlubang, berdebu. Ya, si tribolium inilah biang keroknya. Warnanya merah karat gitu, hidupnya di suhu 35 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 75%. So, sobat, semangat yuk mengusir dan mencegah si tribo ini datang ke gudang kita ya. Next, Oryzapilus surinamensis. Kelihatannya kayak semut merah ya sobat. Dia ini berwarna coklat kehitaman dan hidupnya di suhu 34 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 70%. Si Oryza ini membuat beras menjadi hancur dan berlubang loh. Lanjut, Cryptolestes. Berwarna coklat terang dan hidup di suhu 33 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 70%. Ternyata kripto ini suka banget menyerang biji-bijian berlemak, serealia, kacang tanah, tepung serealia, dan gaplek. Wah, banyak juga ya makanan kesukaannya. Tapi sobat boleh sedikit lega nih, karena ternyata meskipun si kripto ini rakus, dia jarang ditemukan. Alhamdulillah ya. Nah, 3 tadi adalah kutu papan atasnya si hama sekunder, kayak top 3-nya gitu. Selanjutnya kita masih punya nih hama sekunder lain, tapi mereka nggak terkenal-terkenal amat. Nah, di sini udah ada Lasioderma sericon, kalau yang ini Carpopilus, kalau yang ini Tenebroides cephalonica, terus ada juga Sorcira cephalonica, yang terakhir Plodia interpunctella. Nah, itu dia dari hama sekunder. Gimana nih Babang Tampan? Udah lumayan kenal kan sama hama primer dan hama sekunder? Wah, ternyata dunia perkutuan rame juga ya. Tapi kayaknya masih ada satu jenis serangga lagi deh. Scavenger kan ya? Ya, benar, scavenger. Nah, yang termasuk dari scavenger ini adalah Lipocelis. Berwarna coklat pucat, hidup di suhu optimum 30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 80%, dan paling suka nih hidup di gudang yang kurang terawat, apalagi lembab. Lipocelis ini menyerang serealia dan beras yang berceceran atau sisa-sisa kerusakan yang dibuat oleh hama sekunder. Dan si Lipocelis ini ternyata paling suka sama bagian embrio. Wah, kerjasama yang baik ya untuk hama jenis serangga ini. Komoditi utuh diserang hama primer, komoditi setengah utuh diserang sama hama sekunder, dan komoditi rusak hasil kerusakan hama sekunder diserang sama si scavenger ini. Jadi, Sobat Bulog harus memerangi semua jenisnya ya. Oke, selesai sudah kita membahas tentang serangga. Sekarang kita bahas yang kedua. Hama yang kedua adalah tikus. Tikus merupakan hama yang sering ditemukan di gudang dan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Bener nggak nih Sobat Bulog? Tikus bisa merusak kemasan, bisa membuat tumpukan menjadi roboh, urin dan kotorannya juga bisa mengkontaminasi beras. Dan kerusakannya ternyata lebih cepat dibandingkan dengan serangga atau jamur loh. Jadi hati-hati ya sobat, jaga gudang kita jangan sampai ada tikus yang masuk. Oke, sekarang kita masuk ke hama yang ketiga. Hama yang ketiga ini adalah kapang. Sobat Bulog tahu nggak apa itu kapang? Jadi kapang atau yang biasa kita sebut jamur ini adalah hama yang mencemari komoditas yang kita simpan di dalam gudang. Kira-kira ciri-ciri komoditi yang tercemar kapang atau jamur ini yang gimana ya? Biar Neng Cantik kasih tahu. Nih, yang pertama, kalau tiba-tiba komoditi kita ini kadar airnya jadi meninggi.
Terus yang kedua, bisa menyebabkan kenaikan dari suhu biji-bijian. Terus yang ketiga, mengakibatkan perubahan warna dari butiran beras. Terus yang keempat, komoditi kita mengandung mikotoksin. Mikotoksin adalah senyawa hasil metabolisme kapang yang ternyata membahayakan kesehatan loh. Karena mikotoksin ini bersifat toksik. Nah, salah satu contoh jenis kapang yaitu Aspergillus flavus yang merupakan jenis kapang yang sering mencemari jagung. Gitu. Nah, Babang Tampan sama Sobat Bulog kan udah Neng Cantik jelasin nih. Dari mulai serangga, tikus, terus kapang. Gimana? Udah pada paham kan? Dari tadi Neng Cantik bilang kita harus ngerawat gudang, ngejaga gudang, supaya nggak ada hama yang menyerang. Ngomong-ngomong caranya gimana sih Neng? Wah, bisa panjang penjelasannya tuh Bang. Neng Cantik jelasin lain kali ya. Oke deh Neng Cantik, makasih ya penjelasannya. Ditunggu loh selanjutnya. Oke Bang, sama-sama. Baik, Sobat Bulog, cukup sekian ya pembahasan kita mengenai hama. Sumber informasi yang Neng Cantik sampaikan kali ini itu dari modul pergudangan Perum Bulog tahun 2005, modul pendidikan dan pelatihan perawatan kualitas Perum Bulog tahun 2006, dan materi pendidikan dan pelatihan petugas pemeriksa kualitas Perum Bulog tahun 2020. Sampai jumpa di lain waktu, semoga bermanfaat ya.